Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara dimanapun panjenengan berada, apapun yang panjenengan lakukan dan yang panjenengan alami, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat, berikan berkah, berikan perlindungan untuk panjenengan semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saya ingin membaca puisinya Mbak Nun yang berjudul Sajak Luka Menganga. Ini diambil dari kumpulan puisi beliau, Nyanyian Gelandangan. Saudara-saudaraku yang memendam rahasia bertahun-tahun lamanya, saudara-saudaraku yang menyimpan rasa sakit dan merumuskan perih jiwanya dalam kebisuan yang panjang, saudara-saudaraku yang terus tertindih dan terus tidak menangis, yang melayani derita dengan bercanda dan tertawa, saudara-saudaraku yang ketelingsut dari buku-buku sejarah, saudara-saudaraku yang amat bijaksana menghadapi semua perampokan dan penindasan, saudara-saudaraku yang pagi hari membisu, siang membisu, sore malam membisu, saudara-saudaraku yang kesabaran dan ketahananmu mengingatkanku pada senyum rahasia para nabi. Katakan lewat kesunyian mulutmu bahwa kebisuan adalah ucapan yang paling nyata, bahwa diam kata-kata yang tertinggi, bahwa sepi mengandung suara paling keras, membunyikan kekuatan yang menggigirisi. Saudara-saudaraku yang terhimpit di tengah putaran baling-baling sistem yang raksasa, serta yang tercecer-cecer dan tercampak di jalanan dan parit-parit. Saudara-saudaraku yang terjebak dan tak pernah bisa keluar dari jaring-jaring jebakan itu, sehingga akhirnya merasa tak terjebak. Saudara-saudaraku yang menghampar di seantero kota-kota dan desa-desa. Saudara-saudaraku yang lensa matanya diganti dengan plastik-plastik, yang pikirannya dibius dan perasaan dangkalnya dimanjakan. Saudara-saudaraku yang mulutnya terbungkam dan jiwanya memekikkan sepi. Ayo, darah yang mengucur dari relung terdalam batinmu, tampung di dalam tabung waktu, pahatkan di keningmu keyakinan bahwa Tuhan tidak main-main tatkala Ia menganugerahkan kepadamu hak atas negeri ini. Mulutmu yang sepi dan tanganmu yang terkunci bakal mengetuki pintunya. Kesetiaan dan laku hidupmu yang akan menentukan kapan ia mengucapkan satu kata yang mampu menggetarkan alam semesta. Di mana tabung waktu menumpahkan darahnya, menjelmakannya menjadi sejuta naga suci yang menyerbu seluruh negeri, memasuki gedung-gedung, kantor-kantor, ruang-ruang parlemen dan kerajaan, serta segenap pusat-pusat jaringan yang menghardik hidupmu selama ini. Sejarah yang tak terdapat dalam sejarah akan menampakkan diri. Sejarah yang mengelabui sejarah akan diuji kembali. Zaman akan berganti, geger akan terjadi. Sejarah yang tersembunyi senantiasa menjadi saksi yang abadi. Alam bakal meningkatkan isyarat-isyaratnya. Di dalam dirimu makin bertumbuh pohon-pohon tanda tanya, kembang rahasia. Pertarungan berubuh menjadi ongkosnya. Kaki-kaki raksasa saling jegal-menjegal di pusatnya. Buku-buku ilmu terbakar dan membeku separuhnya. Setiap pidato akan gemetar. Banyak surban dan jubah robek-robek.
Sementara baju-baju resmi copot kancingnya, bunglon-bunglon mengubah warna kulitnya. Para penjilat memutar lidahnya, para pengkhianat berlomba main drama. Sejarah dalam sejarah, sejarah di atas sejarah, sejarah di balik sejarah, selalu akan menyempurnakan dirinya dengan siang dan malam, dengan gelap dan terang, tanpa pernah selesai. Saudara-saudaraku, keringat kita akan terus-menerus, luka terus menganga, darah terus mengucur mengenangi bumi. Kita berenang di atasnya sambil terus tertawa. Namun ini bukan sekali-kali alasan untuk memaafkan pemerangusan dan membiarkan segala yang teraniaya. Ini suratku kepadamu, betapa hina pun ia, tapi menyatakan keputusanku untuk tinggal di hatimu, untuk tinggal di dalam hatimu. Aku lahir dari kawahmu yang mendidihkan air neraka dan penuh keharuman surga. Aku menyusu di putingmu, lezat atau busuk. Aku makan atau tak makan, riang atau sakit. Aku menangis memakai air matamu dan tertawa dengan gelagakmu. Aku tidur dan tak bisa tidur seranjang denganmu, sebab hanya itu kemampuanku di tengah zaman pengap yang menghantarkan kita ke daerah kosong dan putus asa. Surat kata-kataku sakit dan terluka, tidak manis atau indah, hanya sakit, kecewa, dan merah padam. Di tengah 1000 hasrat yang membius pikiran, sais kekuasaan yang menyeret batin. Di tengah perampok-perampok masa depan, inilah surat kedamaian yang bingung. Surat cinta yang patah arang, kalimat-kalimat yang menyelinap di tengah palu-palu, rambu-rambu, peluru dan senapan yang berkeliaran. Di tengah para maling yang menguasai panggung, inilah lagu ngungun, surat yang tersengal-sengal, yang tak bersedia tunduk. Surat yang bertahan dari marah, dendam dan ketakutan terhadap segala kata-kata halus dan pidato-pidato siluman. Saudara-saudaraku, bangsa yang besar bukanlah bebek-bebek yang digiring dari kandang ke sawah berpagar, dari sawah ke kandang yang terdinding, dari sawah ke kandang yang berdinding tegar. Bebek-bebek yang merasa kecut melihat tongkat besi sang pengembala, yang membiarkan telur-telur dijualnya. Saudara-saudaraku, tak ada pemimpin, tak ada wakil-wakilmu, tak ada kaum cerdik cendekiawa, tak ada kaum cerdik cendekia, tak ada budayawan, tak ada seniman, tak ada ulama, tak ada penyair, tak ada pejuang, tak ada bebanten yang dikorbankan apabila ia giat menghidupi sistem dan susunan keadaan yang adigang, adigung, adiguna. Saudara-saudaraku, puisi bukanlah kembang kata-kata, bukan hukum-hukum kesenian. Saudara-saudaraku, puisi adalah bau anyir keringat berjuta rakyat. Puisi adalah kehidupan mereka yang alot dan berat, adalah pikiran dan tenaga mereka yang sekarat. Puisi adalah darah luka mereka yang muncrat. Saudara-saudaraku, puisi bukan sejenis pakaian sore atau pakaian pesta yang terpampang di kaca etalase, hasil desainer-desainer kebudayaan. Saudara-saudaraku, setidaknya puisi bisa mengajari kita untuk berkata tidak. Demikian dulur-dulur, itu tadi puisinya Mbah Nun. Dari kata-katanya kita bisa merasakan betapa beliau memasuki ruang-ruang kosong dalam kehidupan
banyak orang yang mungkin orang itu tidak mengucapkannya gitu. Mungkin seseorang itu tidak bisa mengucapkan keadaan yang mereka alami, tapi Mbah Nun berusaha untuk memasuk ruang-ruang tersebut. Kita tahu Mbah Nun sudah pernah hidup ya, mengalami zaman Orde Lama, Orde Baru, kemudian reformasi, Pak Habibie, zamannya Gus Dur, zamannya Bu Mega, terus kemudian Pak SBY dan Pak Jokowi sekarang. Masa itu berubah, ya, presiden itu berubah, atau pemimpin itu berubah. Meskipun pemimpin itu Cak Nun pernah mendefinisikan bersama Cak Fuad di Kenduri Cinta, ya, pemimpin itu ada yang dia dianggap pemimpin karena diberi tugas dan dibayar itu. Ya, jadi pemimpin seperti ini dia harus taat, justru dia harus taat kepada rakyat karena dia dipilih dan dibayar uangnya dari rakyat. Lain halnya dengan pemimpin seperti pemimpin spiritual, itu yang wajib ditaati karena spiritualitas merupakan kebutuhan manusia yang sangat mendasar, sehingga siapa saja yang mentaati spiritualitas maka dia harus taat kepada orang yang ahli dalam masalah spiritual karena dianggap lebih tahu. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu fas'alu ahla dzikri, kita diperintahkan untuk bertanya kepada ahli dzikir, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri, ya, kita disuruh taat untuk itu. Nah, sekarang apakah ulil amri itu adalah presiden-presiden atau siapa, ya itu bisa jadi perdebatan secara ilmiah di situ. Tetapi apapun tafsirnya, yang jelas perubahan-perubahan yang terjadi dari masa ke masa itu ya bisa lewat begitu saja kalau kita tidak ambil hikmahnya. Yang jelas ketika zamannya Pak Harto itu orang butuh mandi, zamannya Presiden Gus Dur orang juga butuh mandi, zamannya Presiden Megawati orang juga butuh mandi, di zamannya presiden siapa saja orang butuh mengenal Tuhannya, di zaman siapa saja seseorang itu butuh makan. Siapapun presidennya, kita perlu melakukan hal-hal yang normal sebagaimana manusia. Nah, selama ini yang dilakukan Cak Nun tidak mengajak masyarakat untuk terombang-ambing di dalam menyikapi perubahan, tetapi justru mengajak masyarakat untuk fokus, untuk topong rame di dalam berbagai keadaan. Kalau bahasanya Cak Nun itu hatimu harus bertapa. Hatimu harus bertapa. Hati itu bertapa, dan bertapa tidak harus menyepi ke tempat yang sepi. Karena kita bisa melakukan topong rame, artinya dalam keramaian pun, dalam perubahan zaman pun, tetap yang nomor satu adalah Gusti Allah. Nah, itulah yang dilakukan Cak Nun. Makanya apa yang dikerjakan oleh Cak Nun selama ini adalah beliau masuk ke dalam relung-relung kehidupan masyarakat, relung kesunyian yang tidak diperhatikan oleh penguasa, yang tidak dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh orang-orang yang sedang ingin berkuasa, tidak menjadi bahan pertimbangan. Akan tetapi yang dilakukan Cak Nun justru adalah kembali kepada fitrahnya manusia, bahwa manusia itu butuh menuju keabadian. Karena ibaratnya bahwa dunia itu seperti outbound. Outbound, kita dolan sebentar, setelah itu kita akan dipulangkan kembali. Kalau kata Mas Abrang itu mati-matian orang mencari sesuatu yang tidak dibawa mati. Padahal satu-satunya kepastian dalam hidup manusia adalah mati. Wah, itu pernah juga itu dibahas di apa itu ya, tikungan iblis apa ya, atau Rasul ad hoc itu kalau nggak salah. Ya, di drama itu di teater. Dulu kan pernah bikin teater itu Cak Nun tahun 2012-an itu.
Nabi ad hoc, Rasul ad hoc atau apa itu pernah dibahas. Nah, salah satu kalimatnya ada itu, mati-matian orang mencari sesuatu yang dibawa mati, yang tidak dibawa mati, sedangkan satu-satunya kepastian dalam hidup adalah mati. Nah, kalau saya membaca puisi ini dari apa itu, Sajak Luka Menganga, itu banyak mengarah ke sana sebenarnya. Ada misalnya kata-kata tadi, saudara-saudaraku yang terus tertindih dan terus tidak menangis, tertindih tapi tidak menangis, yang melayani derita. Jadi penderitaan itu dilayani tapi dengan bercanda dan tertawa. Itu mirip seperti filosofinya Wajah Semar. Itu Wajah Semar itu kan dia tidak jelas antara tertawa atau menangis, antara dia itu berdiri atau duduk. Posisinya Semar itu, dialah Ponokawan yang seorang dewa yang mengejawantah menjadi rakyat biasa, menemani rakyat biasa. Nah, saya kira di Maya itu ya seperti itulah Cak Nun peranannya. Ya, itu melayani derita tapi dengan bercanda. Ya, Semar itu setiap kali dia mau ngomong, suaranya seperti orang menangis dan tertawa. Jadi tertawa dan menangis itu seperti sudah menjadi satu kesatuan. Di Maya kan gitu. Cak Nun pernah juga menjelaskan sampai pada tingkat kesedihan, bahkan pernah menangis juga. Tapi tertawanya juga sangat sering sekali. Ya, Basyiron wa nadhiron. Basyiron itu menggembirakan, kan itu kalau gembiranya sudah mulai lewat batas, diberikanlah nadhir, itu peringatan. Saya kira itu nggih, silakan dicerna sendiri. Dan kalau mau membaca puisinya itu ada di caknun.com, silakan panjenengan baca. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.